Halo semuanya, balik lagi di channel Diary Van Maria. Untuk di video kali ini, gue mau sharing pengalaman gue soal drama dan kesusahan hidup di Belanda. Nggak sejauh itu sharingnya, tapi gue cuma mau sharing soal cerita gue aja, pengalaman waktu gue belum bisa bahasa Belanda, apa aja tantangannya, apa aja drama-drama yang terjadi. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Oke, jadi gue datang ke Belanda itu tahun 2016 untuk kuliah di Belanda. Dan kuliah gue itu pakai bahasa Inggris, jadi tidak diwajibkan untuk gue dan teman-teman student lainnya untuk bisa bahasa Belanda. Jadi waktu itu gue sebelum datang ke Belanda, gue sempat kursus di Erasmus House di Jakarta. Kalau nggak salah waktu itu 3 bulan, tapi itu juga cuman basic banget, kayak lebih ke perkenalan masalah budaya di Belanda kayak gitu. Jadi bahasanya masih basic banget waktu itu belajarnya. Dan karena setiap hari pakai bahasa Inggris di kelas dan sama teman-teman juga pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi bahasa Belanda gue waktu itu nggak kepake. Tapi waktu gue lagi kuliah, gue juga ambil kursus bahasa Belanda di kampus, dan di situ gue lebih belajar lebih dalam lagi soal bahasa Belanda dan lebih mulai kepake bahasa Belandanya kayak di supermarket atau mungkin ketemu sama orang di jalan atau iseng-iseng sama temen gue yang orang Belanda ngomong 1-2 kata pakai bahasa Belanda biarpun sedikit, tapi yang penting dipakai bahasanya. Jadi itulah cara gue pertama-tama kayak praktis bahasa Belanda di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sih kalau di Belanda sendiri, kalau kalian nggak bisa bahasa Belanda, yang penting kalian bisa bahasa Inggris, itu udah cukup. Karena orang Belanda, mereka mau banget ngomong bahasa Inggris ke kita yang bukan orang Belanda, atau kita yang belum bisa bahasa Belanda. Tapi mereka juga senang dan bakal tersenyum lebar kalau kalian mau ngomong bahasa Belanda ke mereka. Tapi kalau kalian belum bisa, jangan takut, karena mereka juga bisa banget ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Pengalaman gue waktu belum bisa ngomong bahasa Belanda, waktu itu gue sempat kerja di salah satu restoran part-time, restoran Itali gitu, part-time, dan ownernya itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ownernya cuma bisa ngomong bahasa Belanda dan bahasa Itali, yang dua-duanya gue nggak ngerti. Jadi tapi gue diterima kerja karena memang pekerjaan gue waktu itu nggak mengharuskan gue untuk berkomunikasi dalam bahasa Belanda kayak gitu. Terus waktu gue udah mulai nih mau mencoba ngomong bahasa Belanda gitu, satu kalimat, 2 kalimat, udah bukan 1-2 kata lagi. Waktu gue mau mencoba ngomong pakai bahasa Belanda, dan waktu orang Belanda tahu kalau bahasa Belanda gue masih a, i, u, e, o, ibaratnya mereka malah langsung switch ke bahasa Inggris gitu. Nggak tahu ya, mungkin buat mereka kayak mereka kasihan kali ya lihat kita yang mesti mikir keras untuk ngobrol sama mereka gitu. Jadi pas mereka tahu kalau gue berusaha keras untuk ngomong bahasa Belanda, mereka malah langsung switch ke bahasa Inggris. Tapi kalau kata dosen gue yang orang Belanda gitu, dia bilang kalau mereka langsung switch ke bahasa Inggris, which is common banget di Belanda. Orang Belanda pasti kayak gitu kalau mereka ngomong nih sama orang foreigner yang mereka tahu bahasa Belandanya masih pas-pasan banget, mereka langsung switch. Dan itu sebenarnya nggak bagus untuk foreigner yang lagi belajar bahasa Belanda, lagi praktek bahasa Belanda, karena akhirnya mereka nggak pakai bahasanya gitu. Makanya kata dosen gue, kalau mereka langsung switch, bilang aja kayak, hey please jangan switch ke bahasa Inggris karena gue mau praktis bahasa Belanda gue, please help me kayak gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian mau praktek bahasa Belanda sama orang Belanda, bilang aja ke mereka apa adanya kalau bahasa Belanda kalian masih pas-pasan, tapi kalian mau praktekin bahasa Belanda tersebut sama orang yang lagi kalian ngajak ngobrol kayak gitu. Dan gue ada pengalaman yang sebenarnya drama banget. Jadi waktu itu gue kan udah ketemu sama suami gue, pacaran, dan akhirnya gue dikenalin ke keluarganya dia. Jadi pertemuan keluarga pertama waktu itu adalah di acara ulang tahun keponakannya suami gue. Dan waktu itu gue masih baru banget di Belanda, gue juga masih ngomong bahasa Inggris ke suami gue waktu itu, jadi kita belum ngomong bahasa Belanda sama sekali karena masih awal-awal hubungan dan bahasa Belanda gue juga masih berantakan, jadi kita masih ngomong bahasa Inggris. Dan gue pikir orang Belanda pasti tau lah ya bahasa Inggris gitu, pasti mereka mau lah ngobrol sama gue pakai bahasa Inggris.
Terus gue ke rumah kakaknya, kenalan segala macam, dan yang punya rumah nih kakaknya suami gue gitu, which is yang anaknya ulang tahun. Terus kenalan, udah nih karena rame banget orang gitu, jadi gue duduk di pojokan lah ya, di pojokan. Dan senangnya waktu itu ada salah satu anggota keluarga dari suaminya kakaknya gitu nyamperin gue karena dia tahu gue nggak bisa bahasa Belanda. Kita ngobrol lah pakai bahasa Inggris. Dan kakaknya yang lain ini, yang kakaknya yang satu lagi, kakaknya suami gue, biarpun dia nggak bisa bahasa Inggris tapi dia juga ngobrol sama gue pakai bahasa Belanda. Jadi tektokannya kayak gue ngomong bahasa Inggris, dia ngerti tapi dia nggak bisa ngomong balik aja bahasa Inggris. Jadi dia ngomong bahasa Belanda, gue juga ngerti dia ngomong apa sebenarnya. Jadi kayak tektokan pakai bahasa Belanda bahasa Inggris kayak gitu. Dan yang anehnya adalah si kakak yang punya rumah ini, dia nggak mau ngomong dia nggak mau ngomong sama sekali. Dia bener-bener kayak udah kenalan udah, that's it gitu. Padahal dia yang punya rumah, dia yang punya hajatan ibaratnya. Dia nggak ada nyamperin gue, nanya gue dari mana, pengalaman gue di sini kayak gitu. Kayak gimana sih, kayak orang yang baru pertama ketemu lagi pacaran sama adiknya, pasti pengen tahu ya, pengen ngobrol gitu. Dia enggak gitu, sama sekali enggak. Dan gue pikir nih orang kenapa kok sombong banget, padahal gue tamu baru gitu loh, baru banget datang di keluarga itu, belum kenal siapa-siapa, dan dia yang punya hajatan. Kok kayaknya gue ngerasa waktu itu nggak di welcome lah ibaratnya, bener-bener gue nggak diajak ngomong sama sekali. Terus udah gitu singkat cerita kita pulang, terus gue cerita dong ke suami gue bilang, kayaknya kakak lu gak suka ya sama gue bilang gitu. Kayaknya kakak kamu gak suka ya sama saya, kok saya dicuekin, dia bener-bener gak ngomong sama gue sama sekali gitu loh. Tapi sama yang lain ngobrol kayak biasa gitu, cuma sama gue bener-bener gak nyamperin, gak ngomong, gak ngapa-ngapain gitu. Kan aneh ya. Jadi gue tanya, kenapa ya dia kayaknya gak suka ya sama gue. Gue jadi ngerasa gak enak, maksudnya gue cerita aja gitu ke dia apa yang gue rasa, karena apakah gue berbuat sesuatu kesalahan kali waktu di rumahnya atau gimana gitu kan. Terus kata dia, udah gak usah dipikirin, gak apa-apa kok, mungkin dia karena sibuk aja kali kayak gitu. Terus waktu berjalan, gue lebih giat lagi belajar bahasa Belanda, dan akhirnya gue memutuskan untuk ngomong bahasa Belanda sama suami gue. Terus akhirnya gue bilang, jangan ngomong bahasa Inggris lagi yuk, kita ngomong bahasa Belanda. Dan itu menurut gue manjur banget. Kalau kalian mau lancar bahasa Belandanya, itu harus banget dipakai. Dan caranya adalah ya dari rumah aja gitu, dari sama suami kalian atau sama partner kalian, sama housemate kalian yang bisa bahasa Belanda, ngomong aja bahasa Belanda, dan itu bakal improve banget bahasa Belanda kalian. Dari situ gue mulai bisa komunikasi bahasa Belanda dua arah kayak gitu. Terus satu hari kakaknya yang tadi nyuekin gue itu, dia ngundang kita, gue sama Matias berdua aja, dia ngundang kita untuk makan malam. Dan gue nanya, tumben gitu, kenapa, kan gak ada acara apa-apa, gak ada acara ulang tahun dan segala macam. Terus ternyata jadi dia tahu kalau gue ngerasa dicuekin waktu pertemuan pertama itu. Jadi dia kayak merasa bersalah dan dia mau ketemu lagi sama kita dan mau spend more time gitu loh sama kita. Terus akhirnya kita kesana lagi, dan karena gue udah bisa ngomong bahasa Belanda waktu itu, jadi ya udah akhirnya kita mulai ngobrol gitu pakai bahasa Belanda. Biarpun waktu itu bahasa Belanda gue masih pas-pasan banget, tapi seenggaknya gue udah bisa ngobrol pakai bahasa Belanda, bisa nanya ke mereka pakai bahasa Belanda kayak gitu. Dan ternyata ya normal aja gitu, mereka ngobrol segala macam. Dan akhirnya gue menarik kesimpulan sendiri kalau sebenarnya mereka tuh nyuekin bukan karena mereka sombong atau nggak mau ngomong sama kita gitu, tapi karena mereka nggak pede, mereka tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris, atau mungkin mereka bisa ngomong bahasa Inggris tapi they rather not to speak English to you kayak gitu. Jadi dengan untuk menutupi ketidakpedean mereka, lebih baik mereka diam aja dan menghindar kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang sebenarnya mereka bisa gitu, sebenarnya mereka ngerti bahasa Inggris tapi mereka malu, tapi cara menunjukkannya itu bukan, ada kan orang yang malu bener-bener pemalu gitu, tapi ada orang yang karena dia malu jadi kelihatannya dia sombong. Dan itulah kakak ipar gue kayak gitu. Jadi di awal-awal gue pikir tuh kayak ini orang sombong banget ngomong ngobrol, padahal sepengetahuan gue orang Belanda tuh pasti bisa ngomong bahasa Inggris, seenggaknya mereka ngerti gitu loh, dan mereka suka ngobrol juga orangnya gitu. Kenapa ya dia nggak mau? Dan ternyata itulah cara dia
menunjukkan kalau dia malu untuk ngomong bahasa Inggris kayak gitu guys. Makanya kalau kalian kesini ke Belanda, penting banget sebenarnya untuk bisa ngomong bahasa Belanda. Kalau nggak usah perfect gitu, karena kan bahasa Belanda bukan bahasa ibu kita, tapi seenggaknya tunjukin kalau kita mau berusaha, dan akhirnya kita bakal bisa sendiri kok, akhirnya bakal lancar sendiri kayak gitu. Jadi yang masih berjuang nih untuk bisa bahasa Belanda, ayo semangat, jangan putus asa, dan jangan takut kalau misalnya kalian belum bisa bahasa Belanda. Kalian bisa kok ke Belanda, bisa hidup di Belanda, bisa survive, dan malah belajar bahasa di sini malah lebih bagus karena kalian bisa sekalian praktekin bahasanya kayak gitu. Jadi segitu aja video kali ini, cuman mau curhat, sharing pengalaman, dan gue penasaran buat teman-teman yang di negara-negara lain yang mengharuskan kalian untuk ngomong bahasa lokal, gimana pengalaman kalian, apakah ada pengalaman yang unik? Coba komen di bawah, gue mau tahu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dui.